Bang, ah bisa abang duluan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Laskar Area Kingdom. Oke, kali ini saya berada di Penyerapan, Desa Penyerapan, Kecamatan Baros, ya, dimana kita di sini sedang mencoba mensurvei tempat. Ya, di sini ada villa yang dimana villa ini sudah terbengkalai kira-kira 7 tahun. Ya, tidak ada penghuninya. Ini dengan Mas siapa? Ateo. Oh, Mas Ateo. Ya, ya. Dimana Mas Ateo ini salah satu masyarakat di desa ini ya. Kita akan coba tanya-tanya mengenai villa yang ada di sini. Baik Mas, saya akan bertanya mengenai villa ini. Adakah sosok yang pernah Mas lihat atau masyarakat sekitar yang pernah melihat sosok yang ada di sini? Ya, awal-awal sih saya belum pernah lihat langsung ya karena beredar isu ada beberapa masyarakat yang setiap ibu-ibu ke sawah sore-sore istirahat ke sini terus pulang sering lihat katanya. Nah, saya iseng tuh sama temen kan, coba lihatlah area sini karena emang jarang kesini juga, lihat melihat sosok penampakan itu. Ternyata bukan isu, memang ada, karena ini udah lama juga sih nggak ditempatin. Mungkin bisa dijelaskan sosok yang dilihat oleh ibu atau masnya itu di si villa tersebut. Sosoknya sih kuntilanak, genderuwo, sama macem-macem lah, banyak juga di situ. Itu siang juga bisa menampakkan gitu. Kalau siang jarang sih, paling emang malam. Selain itu apakah ada ini dia menampakkannya hanya di depan, di dalam, atau di belakang atau di samping gitu? Dia menampakkan biasanya Di area sini sama di aula situ. Di aula di depan juga ada. Ya, di depan juga lebih sering di atas dia. Baik, untuk selanjutnya saya pengen tahu ya, bagaimana sih sejarah villa ini, terbentuknya villa ini, bahkan sampai kosong gini nggak ditempati sama sekali, padahal kan villa ini kan lumayan bagus itu kan, kenapa nggak ditempatkan, kenapa bisa dikosong? Alasannya itu orang itu kenapa nggak bisa menempati tempat ini gitu? Ya, awal mula villa ini sih dia yang punya tuh orang Jakarta, beli tanah di sini, ternyata jadikan villa. Nah, satu keluarga itu dia mempunyai bisnis daerah sini. Oh iya. Nah, dan si suaminya juga kepala rumah tangga itu kan kerja di Jakarta. Iya. Nah, mereka paling mengunjungi rumah di sini tuh 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali di rumah sini. Paling yang di situ sama pembantunya aja yang setiap hari ada yang ngurusin rumah di sini. Setiap hari. Nah, setelah beberapa minggu nggak kelihatan yang punya rumah itu, ternyata beredar isu meninggal satu keluarga itu. Oh, meninggalnya itu di sini atau di sana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Satu keluarga, katanya sih kecelakaan. Oh, kecelakaan. Jadi dulu di sini hanya ditempatkan oleh pembantunya aja. Iya, hanya pembantunya. Terus pembantunya itu sekarang masih ada atau emang Pembantunya udah nggak ada? Ya bingung kan dia siapa yang gaji. Oh, jadi intinya pembantunya masih dalam keadaan sehat. Masih keadaan sehat, iya. Pembantunya itu asli dari sini atau? Pembantunya asli dari sini. Dari sini ya. Iya. Baik Mas Ateo ya. Iya. Terima kasih atas informasinya mengenai villa tersebut. Ya, terima kasih banyak ya. Baik, untuk sekarang kita akan coba bertanya kepada bagaimana sih pandangan dari gaibnya gitu ya. Oke, baik, kita akan coba ke narasumber berikutnya. Oke, di sini
kita akan coba bertanya mengenai bagaimana sih pandangan goib mengenai pila ini ya. Oke, dengan Mas siapa sekarang saya berbicara? Bang Rian. Oke, Bang Rian ya. Menurut Bang Rian ini sosok, menurut pandangan Bang Rian ini sosok apa ya? Penglihatan goib dari Bang Rian itu mengenai pila ini apa gitu? Untuk Banyak sekarang? sekali sih sebenarnya. Ya ibaratkan emang ya kayak cerita tadi itu di dalam ini satu keluarga semua. Dalam sini satu keluarga. Iya. Ada siluman juga yang datang mengikuti dia. Yang dari sikap-sikapnya manusia itu timbulnya juga dari situ dia tinggalnya. Yang sering menampakkan diri. Nah di sana di atas Ujung sana ya? di sini sering Di sini. dan di sana yang ibaratkan kayak manusia itu pada ngopi lah, Oh, ngumpul gitu iya. ya. Hanya yang paling jahil itu hanya satu, Sosok apa itu? kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Iya. Itu di mana itu? Dia di pojokan apa di mana? Di mana aja dia Oh, sering. dia pindah-pindah gitu. Itu yang paling sering ngeganggu masyarakat. Yang paling dibenci masyarakat itu mengganggu. Tadi kan menurut pandangan masyarakat itu ada ibu-ibu yang lagi nyawa, kemudian terganggu, itu kan kemungkinan siang ya. Iya, Itu sosok itu apa muncul siang hari atau malam hari gitu? namanya makhluk itu ibaratkan kalau misalkan ketutup nggak kena matahari dia bisa Dia bisa menampakkan diri menampakkan gitu. diri. Yang penting ketutupan, cuaca matahari nggak kena. Oh, jadi kalau nggak kena matahari itu dia nggak Iya, muncul. betul. Muncul gitu Walaupun siang hari terang, yang penting nggak kena matahari dia bakal kena, ya. Iya. bakal timbul langsung. Saya mulai merinding nih. Biasa aja. Baik Bang Rian, terima kasih banyak atas informasi mengenai pandangan goibnya. Selanjutnya apakah kita akan coba penelusuran ke dalam pilanya biar kita tahu juga di mana sih sosok tersebut yang suka bersemayam ataupun di atas, di mananya tempatnya gitu ya. Baik, kita langsung aja. Baik, oke, kita lanjut perjalanan penelusuran kita ke dalam ya. Oke, kita akan penelusuran coba ke dalam ya bersama Bang Rian. Oke, kita akan coba masuk. Astagfirullahaladzim. Bang, bisa abang duluan masuk? Ya setiap malam kayak gini. Oh, jadi setiap malam dia Setiap malam. mainnya kursi goyang ini. Iya betul. Kadang kalau malam Jumat dia sering balik lagi ke sana, pada ngumpul, ibaratnya wawancara apa gimana. Jadi selain kursi goyang ini biasanya dia menempati, ada lagi di sini ada. Ada sering di dapur. Oh, di dapur sana. Oke, nanti kita coba telusuri juga ke dapurnya. Sebelumnya kita akan coba deketin dulu ya kursi goyangnya. Dudukin aja. Nggak apa-apa. Nah, oh, baik, di sini ternyata ada kursi goyang ya. Tadi di mana kursi goyang ini gerak sendiri pas kita mau masuk gitu. Oke, selanjutnya kita penelusuran kemana bang? Mau ke Ke area dapur ya. atau di sini kamar ya? Ini kamar semua kalau nggak salah. Soalnya kita belum benar-benar deteksi tadi langsung bikin. Oke, jadi kita akan coba penelusuran ke ruangan yang ada ruangan sini dulu. Ada ruangan ya? Nggak, ruangan keluarga aja dulu. Oke, ruang keluarga. Oke, kita akan coba ke ruang keluarga ya. Nah, Baik, ini ada cermin yang sering dia mainin. sering mainnya maksudnya main. Menampakkan diri, menyisir atau gimana. Oh, jadi di sini dia sih. Iya, betul.
Di sini juga ada kayak aksesoris kerajinan. Kalau ngeberan biar jelas. Kamera coba lihat ke cermin. Nah dia sering main yang ini. Oh dia kayak ini. Nah ibaratkan di sini itu kayak make upnya dia itu. Oh make up. Oke, selanjutnya kita penelusuran ke bagaimana ke dapur. Boleh silakan. Dapurnya. Oh ini ada ruangan. Oh ini kamar mandi. Oke kita coba ke dapur. Baik, Bang, saya mau bertanya nih, sosok yang mungkin ada di dapur ini, gitu. Sosok apa yang ada di dapur ini? Genderuwo, kuntilanak, Kadang siluman ular juga masuk. siluman ular masuk. Iya. Dia kalau sosok genderuwo itu yang sebelah mana dia? Di ujung sana. Baik pemirsa, coba kita masuk ke ruang dapur. Mohon dijelaskan Bang Rian, di mana sosoknya, kemudian sosok yang lainnya di mana juga. Nah sosok genderuwo ini sering di sini. Ini, Ya kalau kuntilanak ya, dia sering di sini. oh Nah, jadi menampakkan diri menampakkan kepada diri. warga-warga. Oh dia menampakkan diri di sini gitu. Iya. Jadi kuntilanak sering di sini, dia menampakkan ke depan. Nah, bisa dilihat kamera. Nah di sini karena jendelanya terbuka ya, jadi kalau orang lihat ke sini itu dia menampakkan, jadi terlihat. Gitu. Makanya masyarakat sering lihat kunti di sini gitu. Ya kuntilanak. Menurut Bang Rian itu kuntilanak dia sering di sini. Iya betul. Oke, jadi di dapur ini ada genderuwo, kuntilanak dan juga siluman ular juga. Nah, jadi oke. Cukup jelas yang ada di sini. Tadi kita udah ke ruang tamu, kemudian ke dapur. Dari depan juga kita udah. Sekarang kita akan coba ke ruangan atas. Oke, kita lanjut ke ruangan atas. Mari. Oke, baik Bang Rian, sebelum kita ke atas, ya kan tadi kita lihat ada kamar mandi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita coba ke kamar mandi juga? Silakan. Kamera dicoba di shoot. Nah, di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ya. Mungkin kalian bisa lihat. Ya. Yang ada di kamar mandi apa aja sosoknya, mohon dijelaskan ke kamera, ke pemirsa yang ada, yang mungkin nonton lah gitu. Sosoknya sering sih. Dia kan keluarga ini punya anak. Punya anak. Kalau nggak salah punya anak. Nah dia sering main di kamar mandi ini, di kamar ini, dan sering di tangga. Sering di tangga juga. Iya. Jadi sosok anak kecil yang sering di kamar mandi. Nah iya betul. Gitu. Jadi pemirsa, yang di kamar mandi ini sosoknya adalah anak-anak, di mana anak-anak itu suka bermain air mungkin gitu ya. Iya betul. Nah, kemudian ada di kamar nih, kita nggak bisa masuk karena dikunci. karena dikunci kamarnya. Kemudian anak kecil dari kamar mandi, kamar, dan juga dia di tangga ya. Nah, kita menyebut tangga, bagaimana kalau kita lanjut ke lantai atas ya, ke lantai 2. Baik. Oke, di sini juga Apa itu? Astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak? Ada yang jatuh di lantai 2. Oke, kamera. Nah, disinilah di lantai 2 ya.
kita sudah masuk di lantai 2. Tadi di mana ada benda jatuh di sini. Oke, menurut pandangan Bang Rian, benda apa yang jatuh dan kenapa? Mungkin apakah terusik dengan kedatangan kita atau bagaimana? Iya betul, sangat terusik dia. Jadi lihat kalau misalnya Baik, di sini ada barang yang mungkin yang tadi jatuh. yang sering dipakai, Oh, jadi sering dipakai. iya, buat mainan anak kecil itu. Oh, jadi baygon ini buat mainan anak kecil gitu. Iya betul. Dan sering juga anak kecil. Nah, si anak juga sering di sana, di ujung sana. Di sana. Baik, kita coba lihat di mana kuntilanak yang sering menampakkan diri. Nah, di sana. Kenapa sering di sana itu ya? Nah, di sini ada kaca. Nah, dia nampakkan kaca dulu, ibaratkan dia perempuan kan ya. Iya. Nah, dia mainin rambut, nah udah merasa cantik, dia menampakkan diri kepada warga. Oh, jadi dia Oke, baik, di sini ada cermin, di mana cermin ini yang sering digunakan untuk berkaca, kuntil anak ya. Kemudian setelah dia rapi, dia akan mencoba menampakkan kepada warga yang ada di sekitar, di mana dia sering berdiri di sini menampakkannya. Nah, di luar sini ya. Jadi ini ada semacam tray ya. Jadi kita nggak bisa keluar nih. Nah, jadi sosoknya ada di luar situ tuh. Selanjutnya Bang Rian, dia kan terganggu nih sama sosok kita. Iya betul. Nah, sosok sekarang itu apakah masih ada di sini? Apa di mana dia tempatnya gitu, di mana dia? Dia tempatnya. Iya. Nah, seringnya di sini, masih di lingkungan ini. Dia benar-benar seringnya itu di tangga. Seringnya di tangga. Iya. Nah, tadi kan di bawah ada tuh di kursi kunti. Iya. Sosok kunti anak itu yang ada di villa ini itu jumlahnya apakah ada 1, 2 atau banyak? Ibaratkan itu kuntilanak ya cuman satu yang paling bandelnya. Yang bandel 1. Iya. Yang sering menampakkan itu kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Iya. Sebenarnya mah ada banyak. Ada 4 kuntilanak itu. Nah, yang paling bandel itu disebut bandel itu dia ketuanya langsung. Jadi ketuanya langsung Iya. ya bandel. Baik, kita akan coba di situ kayaknya ada lukisan ya. Kita akan coba lihat. Lukisan ini apakah sering dimainkan oleh anak kecil atau gimana nih? Ini ada lukisan Sering sekali. sering sekali. Iya. Oh, sering sekali. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar itu? Itu apakah gangguan dari sini dia terusik lagi gitu ya? Gangguan dia. Saat kita coba tanya lukisan itu tiba-tiba ada suara yang kayak meledak gitu ya? Iya betul. Suaranya kayaknya di atas. Di atas. Jadi ruangan ini hanya dia plong, jadi nggak ada sekat lagi nih. Jadi lantai 2 itu hanya plong, kemudian ada tirai ya, tirai kayak buat di warung itu, kita nggak bisa keluar. Nah, karena dikunci. Nah, selanjutnya di sini juga ada sekat nih, di mana ada 3 pintu. Nah, kita nggak tahu di atas itu. Kalian lihat di atasnya ya, atasnya cuma kayak gini. Tadi ada bunyi. Kalian mungkin bisa dengar ya. Mungkin ini kamar ini 3 itu dihuni oleh sosok apa gitu. Ini apakah ini kan ada 3 kamar nih ya. Sosok kunti anak itu kan banyak tuh. Nah, di sini tuh ditempatkan apa ada makhluknya atau gimana gitu yang menempati ruangan ini? Ada. Sosok genderuwo itu yang sering di kamar tengah. Jadi sosok genderuwo itu di Yang sering di atas juga dia. sering di atas juga. Nah, di atas itu kayaknya ada toren air ya. Iya, Toren air. Jadi sosok genderuwo itu dia suka di dalam sini. Ya, di tengah ini ya. Jadi kita nggak bisa masuk karena dia terkunci. Ya, kita udah coba telusuri yang ada di dalam villa ini bersama Bang Rian ya.
dimana tadi kita udah coba ke ruangan, kemudian dapur, ada kamar mandi. Kita sekarang ada di lantai atas ya, atau lantai 2. Nah, dimana tadi kita sebelum masuk ke sini, dimana di area depan villa itu terdapat pendopo. Ya, coba kita lihat. Di sana ada pendopo. Nah, mungkin di sana ada pendopo. Ya, mungkin di sini kita nggak bisa lihat ya, karena susah juga. Nah, di sana pendopo, nanti kita akan turun kembali. Kita akan coba cek di bagian pendopo, dan kita akan coba bersama Bang Rian dan tim ya akan melakukan yang namanya mediumisasi ya. Oke, kita lanjut ke bawah Bang Rian ya, kita cek bagian pendoponya. Yuk kita lanjut ke bawah.